Kalian pernah nggak sih kepikiran, kok orang Cina banyak yang sukses ya soal duit? Apa sih rahasianya? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas 5 pola pikir orang Cina yang bikin mereka jago cari duit. Siap-siap belajar dan terinspirasi ya, karena pola pikir ini bisa ditiru sama siapa aja, termasuk kamu. Coba deh, kita sering banget lihat orang kerja keras banget, tapi ujung-ujungnya duitnya habis buat senang-senang. Mereka banting tulang dari pagi sampai malam, tapi begitu gajian, uangnya langsung ludes. Beli barang mahal, liburan mewah, pamer di sosial media. Semua itu memang bikin senang, tapi cuma sementara. Padahal, itu semua cuma sebentar. Setelah itu mereka kembali ke rutinitas yang sama, kerja keras lagi, dan siklusnya berulang. Nah, orang Cina punya pikiran yang beda. Buat mereka, uang itu alat buat cari peluang dan bikin kaya dalam jangka panjang. Mereka melihat uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan tujuan akhir. Mereka lebih milih invest di bisnis, properti, atau aset yang bisa menghasilkan duit terus-menerus. Mereka paham bahwa dengan menanamkan uang di tempat yang tepat, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Contohnya, banyak pengusaha Cina yang mulai dari usaha kecil-kecilan. Mereka memulai dengan modal yang minim, tapi dengan strategi yang tepat, mereka bisa mengembangkan usahanya. Keuntungannya bukan buat gaya hidup, tapi diputer lagi buat kembangin usaha. Hasilnya, mereka makin kaya. Mereka terus menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk memperbesar bisnisnya. Kamu juga bisa tiru cara berpikir ini. Daripada beli barang-barang yang nggak perlu, mending sisihkan duit kamu buat investasi atau modal usaha. Mulailah dengan membuat anggaran dan menentukan prioritas keuangan. Ingat, Sobat Asoy, uang itu kayak bibit tanaman. Kalau dirawat dengan baik, pasti akan berbuah banyak di kemudian hari. Seperti menanam benih, investasi yang bijak akan tumbuh dan memberikan hasil yang melimpah. Jadi, gunakan uangmu dengan cerdas dan bijak, agar masa depanmu lebih cerah dan sejahtera. Gue sering dengar orang bilang, orang Cina itu pelit. Eits, tunggu dulu. Mereka bukan pelit, tapi hemat dan pinter ngatur duit. Mereka tahu mana kebutuhan dan keinginan. Mereka lebih milih beli barang bagus yang awet daripada barang mahal cuma karena gengsi. Makan di restoran mahal, boleh aja, tapi sesekali. Mereka lebih sering masak di rumah, bukan karena nggak mampu, tapi karena duitnya bisa dipakai buat hal yang lebih penting, kayak investasi atau nabung. Kamu juga bisa kok kayak gitu. Mulai sekarang, coba deh bedain mana kebutuhan dan keinginan. Tahan diri buat nggak impulsif beli barang yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhin. Ingat, Sobat Asoy, uang yang kamu hemat hari ini bisa jadi penyelamat kamu di masa depan. Bab 3, berani ambil risiko, tapi terukur. Orang Cina itu terkenal jago bisnis karena mereka berani ambil risiko. Tapi, bukan berarti mereka nekat. Mereka selalu ngitung risiko dengan matang sebelum bertindak. Mereka paham, nabung di bank aja nggak cukup buat bikin kaya. Makanya mereka lebih milih putar duit itu, entah dengan buka usaha, beli properti, atau investasi di instrumen yang mereka pahami. Tapi, mereka juga hati-hati. Nggak asal tanam modal tanpa perhitungan. Mereka riset, pelajari pasar, dan pastiin risiko yang diambil sebanding dengan potensi keuntungannya. Kamu juga bisa tiru cara berpikir ini. Mulai deh pelajari tentang investasi atau bisnis. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting, kamu punya rencana yang matang dan siap dengan segala risikonya. Bab 4, punya pola pikir jangka panjang. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya memiliki pola pikir jangka panjang dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Zaman sekarang, banyak orang yang pengen serba instan. Mereka ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, tanpa harus menunggu atau berusaha terlalu keras. Pengen cepat kaya, cepat sukses, tanpa mikirin proses. Beda sama orang Cina. Mereka punya pendekatan yang berbeda dalam membangun kekayaan dan kesuksesan. Mereka lebih suka membangun kekayaan secara perlahan, tapi pasti. Mereka memahami bahwa kesuksesan yang sejati tidak datang dalam semalam, melainkan melalui kerja keras dan ketekunan. Mereka rela hidup sederhana di awal, tahan diri dari pengeluaran yang gak perlu, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Mereka tahu bahwa dengan menahan diri dari godaan untuk menghabiskan uang secara berlebihan, mereka bisa menginvestasikan lebih banyak dalam bisnis atau aset yang akan memberikan hasil di masa depan.
Mereka tahu, kekayaan yang dibangun dengan sabar dan strategi yang tepat bakal jauh lebih stabil dan bertahan lama. Mereka merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan jangka panjang mereka. Contohnya, banyak pengusaha Cina yang mulai dari toko kecil. Mereka memulai dengan modal yang terbatas, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, mereka mampu mengembangkan bisnis mereka secara bertahap. Mereka mungkin belum untung banyak di tahun pertama, tapi mereka terus berinovasi, nambah stok, perluas jaringan, dan akhirnya bisnis mereka berkembang besar. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Kamu juga bisa tiru cara berpikir ini. Dengan memiliki pola pikir jangka panjang, kamu bisa membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesanmu sendiri. Jangan mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Seringkali, tawaran yang terlihat menggiurkan justru membawa risiko yang besar. Bangun aset yang bisa bertahan lama. Investasikan waktu dan usaha dalam hal-hal yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar hasil cepat. Dengan begitu, kamu akan mencapai kesuksesan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Bab 5. Keluarga itu tim, bukan beban. Salah satu kunci sukses orang Cina adalah kekompakan keluarga. Mereka selalu bekerja sama, saling mendukung, dan menganggap keluarga sebagai aset yang berharga. Mereka menganggap keluarga sebagai tim yang saling dukung, bukan beban. Setiap anggota keluarga punya peran penting dan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan bersama. Dalam banyak bisnis keluarga Cina, kita bisa lihat gimana mereka bangun usaha bareng, bagi peran, dan saling bantu buat capai tujuan yang sama. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga pada bagaimana setiap anggota keluarga bisa berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Mereka juga ngajarin anak-anaknya tentang pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan ngatur duit sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menghargai setiap usaha dan memahami nilai dari setiap rupiah yang dihasilkan. Inilah yang bikin bisnis mereka seringkali bisa bertahan lintas generasi. Pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya menjadi fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis keluarga. Mereka punya fondasi yang kuat, bukan cuma dari segi modal, tapi juga dari pola pikir yang diwariskan. Pola pikir ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan komitmen terhadap keluarga. Kamu juga bisa terapkan ini di keluarga kamu. Mulailah dengan membangun komunikasi yang baik dan terbuka tentang keuangan. Ajak keluarga kamu buat diskusi tentang keuangan. Diskusikan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana cara mencapainya bersama-sama. Libatkan mereka dalam rencana keuangan dan investasi jangka panjang. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, setiap orang akan merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam mencapai tujuan tersebut. Ingat Sobat Asoy, keluarga yang kompak dalam hal finansial akan lebih mudah mencapai kesejahteraan bersama. Keluarga yang bekerja sama dalam mengelola keuangan akan lebih kuat menghadapi tantangan dan lebih cepat meraih kesuksesan. Jadi, jangan anggap keluarga sebagai beban, tapi sebagai tim yang solid. Bersama-sama, kalian bisa mencapai lebih banyak dan menikmati hasil kerja keras bersama. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, keluarga akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Selamat mencoba, dan semoga sukses. Itulah 5 pola pikir orang Cina yang membuat mereka kaya raya. Bukan semata-mata karena mereka bekerja keras, tapi karena mereka punya prinsip yang kuat dalam mengelola uang dan membangun kekayaan. Dan kabar baiknya, siapapun bisa menerapkan pola pikir ini. Kamu nggak harus terlahir dari keluarga kaya untuk bisa sukses. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk mengubah mindset dan konsistensi dalam menerapkannya. Dari kelima prinsip ini, mana yang paling ingin kamu coba duluan? Atau mungkin kamu punya pengalaman sendiri soal mengelola keuangan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.